Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari paling semarak di Akademi Jianan. Ini karena kompetisi kualifikasi Akademi Dalam yang menarik perhatian semua siswa akan mencapai puncaknya, di mana semua orang akan menjadi paling bersemangat. Hu Jia, Bai San, Wu Hao, Shun Er, dan Xiaoyan, kelima orang ini yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, menyebabkan semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi. Hari ini pertarungan paling menarik antara yang kuat akan terungkap di antara dari 5 siswa berprestasi dari akademi luar dalam kompetisi ini. Karena inilah jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini jauh lebih banyak daripada 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa dari akademi. Ada banyak yang datang dengan kekaguman dari kota Jianan di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan, dalam tahun-tahun ini, mereka jelas tahu bahwa ini adalah hari paling ramai di Akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan melewatkan acara yang terhormat ini. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan memandangi banyak orang di stadion yang benar-benar menghalangi jalan masuk ke stadion, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam. Akhirnya mereka mengandalkan koneksi instruktur rolling untuk memasuki stadion dari pintu samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan yang panjang dan gelap, mereka akhirnya berjalan keluar dari lubang di ujung pandangan mereka. Saat mereka keluar, berbagai suara berisik yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di sebelah telinga mereka. Itu menyebabkan kelompok Xiaoyan yang baru saja berada di lingkungan yang agak tenang merasa pusing, sepertinya mata mereka menjadi buram. Beberapa saat kemudian sebelum mereka berangsur pulih, mereka mengangkat kepala dan mengamati kerumunan manusia yang lebat di sekitar tanah terbuka. Dan tidak bisa saling memandang dengan senyum pahit, kelompok itu bergerak di sepanjang bagian bawah stadion dan akhirnya berhenti di kursi kelas Huang yang telah mereka duduki selama 2 hari terakhir. Baru kemudian, mereka menghela nafas lega sebelum mereka duduk. Xiaoyan dengan Shun Er di sisinya mulai berkomunikasi dengan senyum ketika mereka duduk di kursi. Tiba-tiba mereka berhenti berbicara. Pandangan mereka beralih ke pintu masuk terowongan khusus tertentu. Di tempat itu, sekelompok orang seperti bintang-bintang yang menyanjung bulan berkerumun di sekitar Bai San di tengah dan berjalan ke arah mereka. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tampan Bai San. Mulutnya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak berbicara, Xiaoyan masih bisa melihat kata-kata yang dia katakan. "Aku ingin reputasimu benar-benar menghilang hari ini," ucap Bai San. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap itu. Senyum dangkal terangkat pada wajah Xiaoyan saat dia sedikit mengangguk pada Bai San. Mulutnya juga bergerak. "Aku menunggumu," jawab Xiaoyan. "Xiaoyan Gege, kamu harus berhati-hati jika ingin bertarung dengan Bai San. Karakternya benar-benar menyebabkan orang-orang tidak menyukainya, tetapi dia sangat menonjol di Akademi Jianan, tempat di mana orang-orang berbakat sama banyaknya dengan Awan. Itu berarti dia pasti memiliki banyak pencapaian yang menakutkan dalam hal bakat pelatihannya," ucap Shun Er. Shun Er yang telah memperhatikan Xiaoyan secara alami menemukan pertempuran tersembunyi antara dia dan Bai San. Dia segera memberi pengingat lembut. Xiaoyan mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dia memang memiliki beberapa permusuhan dan kehati-hatian terhadap Bai San, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyebabkan dia meremehkan Bai San. Apa yang dikatakan Shun Er benar.
Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, bahkan jika Anda tampan ke titik di mana Anda bisa mengguncang langit dan menggerakkan bumi, seseorang pasti tidak akan bisa menonjol di Akademi Jianan ini, di mana kekuatan dihormati dan dari sana menjadi salah satu orang top dalam kompetisi ini. Tidak lama setelah Baisan memasuki stadion, wanita muda berpakaian merah itu juga perlahan masuk. Mengikuti pintu masuknya, ada cukup banyak orang di stadion yang melemparkan pandangan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Hu Jia dapat dianggap cantik. Selain itu, hal yang benar-benar menyentuh hati orang adalah latar belakangnya, wakil kepala sekolah Akademi Jianan. Posisi ini dengan otoritas mengerikan, tidak lebih lemah dari beberapa fraksi tingkat pertama di benua ini. Selain itu, karena posisi khusus Akademi Jianan bahkan beberapa dousong yang kuat tidak akan berani tampil terlalu sombong di depan kakek Hu Jia. Lagi pula, bahkan jika seseorang tidak menyebutkan jumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari Akademi Jianan, hanya kekuatan Akademi Jianan di permukaan sudah cukup untuk menakuti fraksi tingkat pertama, sampai mereka tidak berani melakukan apapun. Banyak orang di Akademi Jianan tahu bahwa siapapun yang berhasil merayu Hu Jia tidak hanya memiliki batu giok lembut yang hangat di pelukan mereka, tetapi juga akan membiarkan dirinya mengurangi kebutuhannya untuk berjuang dan bekerja keras selama setidaknya 10 tahun. Tidak banyak yang meragukan kata-kata ini. Bagaimanapun wakil kepala sekolah Akademi Jianan, kakek Hu Jia, memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang sangat tertarik pada godaan semacam ini, dan ada beberapa orang yang membual tentang jenius yang pernah mencoba melakukan kontak dengan Hu Jia, tidak hanya orang-orang ini tidak berhasil mendapatkan kecantikannya, tetapi mereka akhirnya kembali dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wanita berpakaian merah menggunakan serangan paling sengit untuk mengejutkan semua orang yang menjengkelkan mendekati dia, sampai tidak ada yang berani datang dan membuat suara. Karena itu sampai sekarang, tidak ada siswa laki-laki yang berhasil menangkap hati penyihir kecil ini. Ketika Xiaoyan menatap wanita muda berpakaian merah yang perlahan-lahan berjalan ke galeri tontonan, di sisi lain Xiaoyan tiba-tiba teringat instruktur Rowling mengatakan bahwa wanita ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Xun-Er. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, dia memang layak disebut penyihir kecil. Bahkan seliranya sangat luar biasa. Sekitar setengah jam setelah Hu Jia memasuki stadion, jumlah orang di galeri tontonan di sekitar arena akhirnya telah dikemas ke titik di mana tampaknya akan meledak. Ketika seseorang melirik rambut hitam yang lebat, orang tidak akan bisa melihat ujungnya. Kebisingan diaglomerasi bersama dan melesat langsung ke awan. Saat matahari terbit tinggi di langit biru, suara gong yang jernih akhirnya terdengar di tanah terbuka. Ketika mereka mendengar gong, stadion yang berisik akhirnya mulai menjadi lebih tenang. Banyak sekali tatapan yang bergerak ke arah suara gong dan menatap arena yang sangat luas. Saat semua tatapan di stadion dikumpulkan ke tengah lapangan terbuka, wakil kepala sekolah Hugan perlahan-lahan berdiri. Tatapannya memandang sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara di tanah terbuka seperti guntur yang lembut. Kemarin kompetisi kualifikasi Akademi Dalam telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dalam untuk dilatih. Namun, Akademi Dalam memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai nilai. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik dalam Akademi Dalam, seseorang harus melakukan yang terbaik untuk melakukan yang hasil yang terbaik. Dalam kompetisi terakhir ini, setiap peringkat yang Anda naiki akan memberi Anda banyak bantuan. Karena itu lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik lagi. Tatapan Hugan melirik para siswa yang bergetar dengan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memilih kompetisi di mana siswa berkompetisi dalam putaran yang berbeda. Tahun ini bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk putaran final kompetisi ini, ucap Hugan. Para siswa di stadion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Mereka segera melemparkan pandangan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang,
Bisakah 50 siswa terbaik masuk ke arena? Hujia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiaoyan dan Xun sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Semua 50 orang di sebuah arena. Meskipun ada banyak orang yang tidak mengerti kata-kata Hugan, sosok manusia berulang kali melintas dari seluruh galeri tontonan setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Semakin banyak sosok manusia muncul di arena, suasana di galeri tontonan segera menjadi lebih segar. Apalagi dengan penampilan Baisan yang mengenakan pakaian putih dan tampil sangat tampan, serta sosok hot wanita muda berpakaian merah Hujia. Suasana dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sorakan tertib yang memekakkan telinga melepus dari kerumunan manusia. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Saat dia melihat sosok manusia yang tersebar di seluruh arena, Xiaoyan juga tertawa pelan dan berdiri sambil tersenyum sebelum berbicara dengan Xun yang duduk di sebelahnya. "Lakukan yang terbaik." Di samping mereka, instruktur rolling mengayunkan tinjunya dan tersenyum ketika dia mendorong mereka. "Baik." Xun tersenyum dan mengangguk. Kedua tubuh mereka melompat dan jari-jari kaki mendorong pagar pembatas. Dua busur memotong udara diciptakan oleh tubuh mereka. Di bawah pandangan banyak orang, mereka dengan lembut mendarat di arena. Mengikuti saat Xiaoyan dan Xun suasana yang awalnya panas sekali lagi tiba-tiba melonjak. "Hari ini, kami tidak ingin kompetisi di mana Anda bersaing satu putaran dalam satu waktu. Sebaliknya itu akan menjadi kompetisi eliminasi besar dan kacau yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya." Hugan tersenyum seperti yang dia katakan sambil mengamati banyak pesaing yang telah berhasil memasuki arena kompetisi. Di dalam arena ini, tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk grup tidak apa-apa. Selama Anda semua mampu melindungi diri dalam pertempuran yang kacau ini, Anda akan mendapatkan kemenangan, ucap Hugan. Suara Hugan baru saja terdengar ketika percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas, metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Begitu kompetisi dimulai, mereka yang meninggalkan arena akan dianggap kalah. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mencatat angka-angkanya. Oleh karena itu, selama Anda bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran kacau ini, peringkat Anda mungkin lebih tinggi. Karena itu, daya tahan adalah kemenangan, ucap Hugan. Metode eliminasi semacam ini cukup menarik, gumam Xiaoyan. Pandangan Xiaoyan perlahan menyapu para pesaing yang hadir sambil berdiri di samping Xun Tatapannya akhirnya berhenti pada Baisan yang berdiri tidak terlalu jauh darinya ketika dia tersenyum dan berkata, "Namun, jika ini masalahnya, kita tidak akan berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, Nona, mari kita kejar semua orang," ucap Xiaoyan. "Ya," jawab Xun tentu saja tidak akan menolak saran Xiaoyan saat dia mengangguk patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, metode kompetisi semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar untuk Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Semuanya memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Saya telah melihat pesaing di arena. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Karena itu ketika pertempuran kacau akan dimulai, mereka mungkin bisa bergabung dengan cukup banyak orang. Saya melihat bahwa Anda juga memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Jangan bilang bahwa kamu tidak bisa menarik beberapa orang." Xun dengan cakap berbicara ketika dia mendengar ini. Jika ini di masa lalu, akan benar-benar ada orang yang datang menjadi utusan yang membela bunga. Namun, bunga itu sudah memiliki pemilik. Apakah orang lain berani datang? Ucap Xun Wajah Xiaoyan tampak suram sesaat. Dia segera mengangguk tak berdaya dan berkata, "Baiklah, karena seperti ini, sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan satu sama lain dalam kompetisi eliminasi akhir ini. Saya pikir, selain situasi di mana semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan dan menyerang kita, saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mengusir kita keluar dari arena. Baisan, Wu Hao,
Atau hujak? Ucap Xiaoyan. Shun-er memiringkan kepalanya untuk menatap pria muda kurus yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan yang terungkap pada wajah yang halus dan tampan itu sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai rasa percaya diri di tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi beberapa gelombang mengerikan di depan kita, mari kita lewati bersama. Tangan kecil Shun-er tiba-tiba memegang tangan Xiaoyan saat dia bergumam dengan lembut. Apakah kalian semua sudah mengerti aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, tatapan Hugan menyapu sekali lagi dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti. Sebuah jawaban teratur terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah, karena kalian semua mengerti, saya mengumumkan bahwa babak final kompetisi kualifikasi Akademi Dalam sekarang akan dimulai, ucap Hugan. Boom! Saat Hugan jatuh, arena yang awalnya sunyi segera mengeluarkan ledakan. Pelangi Doki berwarna berbeda tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Setelah suara teredam, sosok manusia di arena dengan cepat melintas. Sebagian besar orang terbang dengan cepat ke tepi arena. Mereka semua takut bahwa akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh akan di mana-mana. Orang-orang di galeri tontonan menyaksikan arena di mana pertarungan telah segera dimulai. Mereka segera mengeluarkan teriakan tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang seperti merobek leher mereka saat mereka bersorak untuk para pesaing yang mereka sukai. Pertarungan besar seperti ini memiliki stimulasi yang jauh melebihi putaran demi putaran pertarungan satu lawan satu. Hahaha, wakil kepala sekolah, ini bukan ide yang buruk, meskipun itu tidak dapat dianggap benar-benar adil. Adegan seperti ini di mana kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan menyelinap sepanjang waktu yang akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir seseorang untuk berhati-hati. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga akan secara bertahap memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia melihat arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamat pusat berbalik dan berbicara dengan Hugan di sampingnya. Aku juga muak menyaksikan pertarungan satu lawan satu di masa lalu. Oleh karena itu, aku ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya cukup bagus. Namun beberapa siswa yang biasanya tidak pandai berkomunikasi tidak akan memiliki orang yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di sekitar. Mereka sepertinya akan berjuang sedikit. Hugan tersenyum ketika dia berbicara dan melemparkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau itu. Kembali ke arena. Xiaoyan memiringkan kepenguasa berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Shun-er di tepi arena. Doki yang berwarna hijau dan kuning membungkus mereka berdua. Doki yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang menjadi agak pusing karena kekacauan di arena ketakutan, sampai mereka tidak berani dengan sembarangan menyerbu ke daerah ini. Saat ini, keduanya tidak masuk ke medan pertempuran yang benar-benar kacau itu. Mereka tahu bahwa atmosfer yang sangat kacau ini tidak akan bertahan lama. Selama Baisan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka, kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke situasi di mana beberapa kelompok yang kuat selamat. Kemudian mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun saat itu adalah ketika mereka berdua akan menghadapi pertempuran yang nyata. Di bawah banyak teriakan dari galeri tontonan yang mengguncang langit dan tanah, para pesaing berulang kali tersingkir dari arena dari dalam tanah kompetisi. Petugas rekaman yang sudah ada di sekitar arena akan dengan cepat mencatat para pesaing yang tersingkir dari arena. Lambat laun waktu berlalu, orang-orang di arena mulai berkurang, sehingga mulai membentuk kelompok. Menyusul perubahan dari pertempuran individu yang kacau menjadi pertempuran kelompok, Xiaoyan dan Shun-er akhirnya tidak bisa lagi terisolasi dalam pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang gagal dalam upaya untuk mengelilingi dan menyerang mereka, dan malah diserang keluar dari arena satu demi satu, Xiaoyan mengabaikan tindakan tunggu dan lihat.
Tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat sementara dia mengambil langkah kaki yang berat. Daoki berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dadoshi menyapu secara horizontal di seluruh arena. Namun tidak lama setelah Xiaoyan melepaskan kekuatannya sebagai Dadoshi, 5 kekuatan yang sama kuatnya juga meletus dalam medan pertempuran yang kacau itu. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menduduki masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiaoyan pindah ke tempat-tempat di mana kekuatan itu meletus. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga, Baisan, Hujia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini, kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka, 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadoshi. 5 kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok manusia yang tersebar atau bahkan individu. Xiaoyan dan Xun milik kelompok kecil yang disebut 2 pria. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok pria itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain bahwa kelompok ini dibentuk oleh Xiaoyan dan Xun. Salah satu dari mereka bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang 2 orang kuat telah bekerja sama. Bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wu Hao, Hujia, dan yang lainnya memandang mereka sebagai lawan kuat yang menghalangi mereka. Xiaoyan gege, di mana kita harus bertarung sekarang? Ucap Xun. Xun memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang masih di arena. Ini termasuk Baisan, Wu Hao, dan orang-orang kuat lainnya. Jika kita berdua tidak menampilkan kartu truf kita, saya khawatir benar-benar mustahil untuk memblokir semuanya. Karena itu kita hanya bisa menunggu mereka saling melelahkan. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kita. Tetapi mereka juga takut bahwa seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Karena itu dalam waktu singkat, kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiaoyan melambaikan penguasa Xuan berat di tangannya dan mendukungnya dengan pundaknya. Xun tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang lembut dan cahaya keemasan yang menusuk mata terbentang di telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan di sisinya melirik ke samping. Itu persis seperti yang dikatakan Xiaoyan. Meskipun Baisan dan 2 lainnya memandang kelompok 2 orang Xiaoyan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang pada saat ini. 3 kelompok saling bertukar pandang dan segera mulai menghilangkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan persetujuan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini, mereka dapat mulai pertarungan terakhir. Menyusul dimulainya pemusnahan oleh 3 kelompok ini, selain kelompok kecil 2 orang Xiaoyan dan Xun dalam arena, kelompok-kelompok yang tersisa hancur berantakan tidak lama setelah melakukan kontak dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung melarikan diri, tetapi kebanyakan dari mereka diusir secara paksa dari dalam arena. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar, yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah maju di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang yang tidak memiliki kelompok, jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sini, ucap Xiaoyan. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk berlari segera bersukacita. Ketika mereka menghadapi pengusiran oleh 3 kelompok terkuat, bahkan 2 kelompok lain yang memiliki Dadoshi hadir tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiaoyan telah melangkah maju. Mereka secara alami akan seperti orang-orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir ketika mereka buru-buru berlari ke arah tempat Xiaoyan dan Xun berada. Seruan dari Xiaoyan ini
secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil yang hanya memiliki 2 orang segera melonjak hingga memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok-kelompok Bison dan yang lainnya. Tentu saja ini hanya dari segi jumlah. Orang-orang dalam kelompok Bison dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiaoyan yang terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun, Xiaoyan tidak memiliki angan-angan bahwa ia bisa mengalahkan Bison dan yang lainnya dengan mengandalkan pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan beberapa orang yang dimiliki lawannya. Meskipun tindakan Xiaoyan ini berhasil menarik hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Bison, Hujia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Bison adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain adalah Xiaoyan yang paling tidak disukainya. Karena itu ekspresinya perlahan menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing yang cukup kuat mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah di mana kelompok Xiaoyan berdiri. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya secara langsung mendeklarasikan perang terhadap kelompok Xiaoyan. Melihat kelompok Bison, wajah gelap dan serius Xiaoyan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat berguling dari pundaknya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Apa? Anda tidak tahan lagi?" ucap Xiaoyan. Shun-Er yang berada di samping Xiaoyan juga melirik Bison dan yang lainnya. Daoki yang berwarna keemasan yang menyelubungi permukaan tubuhnya menjadi sedikit padat menunggu pertempuran besar. Kalian berempat pergi dan singkirkan orang-orang yang tersebar di belakang Xiaoyan. 4 lainnya akan pergi dan sementara menunda Junior Shun-Er. Tinggalkan Xiaoyan padaku, ucap Bison. Tangan Bison bergetar sedikit dan tombak panjang perak putih melintas dan muncul. Cahaya redup mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya, orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan inti monster yang dimasukkan. Ketika dia memegang tombak panjang ini, dia mulai mengeluarkan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Bison, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar membagi pekerjaan. Shun-Er, bersiaplah untuk bertarung, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbicara ketika melihat bahwa kelompok Bison telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju ke arah mereka. Baik, Shun-Er sedikit mengangguk. Dia benar-benar memikat ketika cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Bison memulai serangan, Wu Hao dan Hujia juga mulai mengusir 2 kelompok yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling seru dan menggetarkan hati dalam pertempuran kacau akhirnya tiba. Pada saat ini, teriakan tajam dan sorak-sorai dari galeri tontonan sekitarnya terdengar seperti petir. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.